Berjumpa kembali bersama saya Denny Darko dan Property Observer di podcast Mata dan Telinga. This is your tools to feed your soul. Bersama saya, ini ada satu gerombolan, enggak gerombolan negatif artinya, sekumpulan yang nanti kalian lihat langsung aja lah. Tapi ini adalah seseorang yang profesinya berbeda-beda, menekuni sesuatu yang mana mereka meyakini bahwa dunia misteri ini nggak seperti yang diyakini oleh banyak orang-orang yang menekuni dunia misteri yang lain. Mungkin seperti itu gambarannya ya, karena bahasanya akan ke arah sana. Tapi ini tadinya adalah penggabungan antara dua channel. Satu Three Anomalies, satu lagi apa namanya? Bobokul TV. Bobokul TV. Dan hadirin sekalian, ini adalah detektif Astral minus Jesslyn dan Aileen. Nah, terima kasih lagi sudah datang. Ini yang ketiga kali. Sebenarnya kalian datang ini karena saya ini di DM-in disuruh collab sama kalian. Oh, terima kasih. Kalian pakai bot ya? Biar collab sama saya ya kan. Nggak, nanti kita akan bahas sampai ke sana. Okay. Karena saya itu di bangku kosong sudah lumayan banyak teman-teman yang memang di bidang yang sama, dunia misteri, supranatural dan sebagainya, dan ada beberapa hal yang nanti saya perlu konfirmasi kalau mau jawab. Tapi seperti biasa di podcast Mata dan Telinga, yang bertanya bukan saya tapi kartu tarot ini tadi. Jadi silahkan nanti akan dipilih kira-kira satu orang satu kartu sebelum nanti saya minta ambil lagi. Oke. Willy silahkan, Adam, yuk ambil satu kartu. Ladies first. Ya ladies first. Yang panjang sendiri rambutnya. Yang ini? Iya. Oke, kita taruh di sini. Yang pertama. Saya yang ini. Yang kedua. Yang ketiga. Oke. Let's see. Ten of Coins. Oke. Seseorang yang mendapatkan kemasyuran, banyak uang, dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Amin. Oke. Ini adalah sebenarnya harapan semua orang tentang kehidupan. Dan ada orang-orang yang memang akhirnya melakukan banyak hal sampai akhirnya menuju ke sini. Banyak yang sudah sekian lama berusaha tapi nggak berhasil. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan pertama ya. Nanti ada 3 pertanyaan per kartu. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, ini memang pekerjaan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah dibandingkan pekerjaan kalian yang aslinya. Coba, saudara apa pekerjaannya? Oke. Gimana? Kalau aku sendiri kan basicnya sebenarnya jauh dari kata horor ya, yaitu adalah lebih ke hirar-bingar dan juga perempuan-perempuan dan juga cowok-cowok ganteng gitu. Oke, Ya, coba itu adalah dibuka dulu topinya. Nah, dia adalah Eric Colim. Waduh. Oke, ya kan? gimana? Nggak, jadi kalau aku tuh lebih ke industri K-popnya sih, ya kan. Jadi kayak K-pop entrepreneur gitulah konteksnya lah ya kan, dari event organizer ataupun dari kepenerbitan buku, bikin webtoon dan sejenisnya gitu kan. Serta lebih ya intinya K-pop gitu. Dan nggak ada sangkut pautnya dengan horor juga gitu kan. Malah Bobokul TV itu adalah berangkat dari K-pop X horror sebenarnya gitu sih. Tapi karena suka horor hobi dan juga kekepoan dari kecil gitu kan. Dan nggak pernah ngeliat konsepnya gitu kan. Jadi kan kepo nanya-nanya. Tapi ya udah akhirnya jadi sebuah hobi gitu kan ya. Oke, kalau ngomongin soal tadi pertanyaan dari kartu ini, emang main horor-hororan kayak gini nih dari pekerjaan aslinya emang lebih banyak duitnya. Kalau untuk aku ya, nggak tahu kalau yang lain. Kalau untuk aku kan ini masih dalam industri kreatif kalau menurut aku ya. Dari sebuah IP, Detektif Astral, gimana caranya step by step kita akan bentuk menjadi sebuah intellectual property. Dari situ kan produk turunannya akan banyak. Kalau memang berhasil ya proyeknya. Ini kan sebuah investasi, dari investasi waktu, investasi tenaga dan lain-lain. Intinya Detektif Astral ini kedepannya mungkin kalau memang menarik kan entah bisa dibuat sebuah menjadi film,
webtoon atau apapun itu, buku, novel. Nah, itu sih. Jadi karena tugas saya di sini yang mengembangkan ya, ini udah sibuk-sibuk dengan urusan iblis-iblisnya gitu kan. Konsepnya ya mungkin kayak aku yang lebih ngebahas atau lebih ngedevelop ini gimana ya Detektif Farsal ngedevelopnya untuk biar IP-nya makin besar. Intinya sih Oke. itu. Adam sendiri? Saya kerja sama bisnis sih mas. Oke, kerjanya di Di perbekalan TNI itu. perbekalan TNI. Iya. Oke. Terus tiba-tiba lompatnya jauh gitu. Kalau konten kreator harusnya kan konten kreator yang berhubungan dengan dunia yang mungkin hampir sama. Ya. Kenapa kok di dunia itu? Kerjanya. Ya bukan, ininya kan kerja dulu baru ke sini kan? Oke. Ya, kenapa kok begitu? Dunia horor ya. Hah, Buat aku sih, aku ngerasa kalau aku pribadi ya, aku ngerasa aku give. Oke. Iya, give karena konteksnya apa ya? Aku banyak ngasilin sebuah pemikiran yang ujung-ujungnya itu berguna buat orang lain. Gitu. Oh, give alias memberi. Give itu kayak pemberian. Enggak dari pemberian, atas. pemberian. I thought gifted gitu. Pemberian konteksnya seperti itu sih, lebih konteksnya kayak give aja. Jadi ada nilai tanggung jawab aja, Mas. Dia gifted. Dia gifted. Dan giving. Oh enggak, karena gifted dia merasa harus berkontribusi. Iya, kontes hampir. Jadi kayak ada nilai kayak aku harus tanggung jawab aja di situ sih. Tapi semampu aku ya, tidak melebihi batas aku, tapi semampu aku. Oke. Jadi sebatas hobi aja sih. Oke. Berarti memang pundi rupiahnya nggak cuma dari sini. Iya enggak. Bisnis juga. Ya. Nah, guru musik kita ini. Aku ngomong data deh. Aku kan dosen. Dosen itu perguruan tinggi. Yes. Dosen itu entry level memang punya UMR sekian-sekian. Itu ada. Nah, jawabannya apakah bergerak di bidang ini pundi-pundinya apa tadi? Ya itu tadi untuk kehidupan kita itu kan butuh akhirnya pundi rupiah untuk biar bisa ya berkelangsungan karena kita kan nggak menjamin diri kita sendiri. Betul. Jawaban simpelnya adalah dengan kondisi dosen entry level dengan UMR standar, horor ini yang aku tekuni bisa menggantikan itu. Sesimpel itu jawabannya. Oke, nah pertanyaan kedua ini hati-hati menjawab. Tadi kan K-pop, betul kan? Dan ini kan merasa harus kontribusi dan di bidang ini tadi. Dan ini berpikir akan bisa menggantikan. Jangan-jangan kalian ini sebenarnya adalah budak rupiah dan membuat konten ini cuma cari duit. Ayo, gimana kalau ada orang yang bertanya seperti itu? Coba. Well, dengan kondisi channel kami sekarang aja belum tentu bisa bayar tagihan listrik sih, terus terang. Kalau sesama YouTuber tahu lah ya itu Iya, tadi. iya. Tapi kan ada orang yang tadi bilang bahwa kalian ini melakukan sesuatu dan kalau boleh kita agak panjangin lagi kan bahwa ini kan saya kan juga bergerak di bidang yang sama walaupun saya bukan praktisi. Saya mungkin kalau dibilang kalau K-pop ya kayak dia lah, nggak jadi boy band tapi tahu tentang Ya. K-pop gitu. Saya dengar suara-suara yang kalau dibilang miring ya tentang detektif astral ini tadi. Nah, kenapa miring? Karena yang menyuarakan ini orang yang datang duluan ke industri ini, betul kan? Kalau kalian yang datang duluan, ya mungkin kalian nggak akan disuarakan seperti itu. Tapi ini adalah orang yang datang duluan ke industri ini menanyakan hal seperti itu. Betulkah bahwa detektif astral ini melakukan seperti itu adalah cari sensasi untuk cari AdSense? Ini konteksnya DA ya? Iya, detektif konteksnya astral. detektif astral. Nah, kalau dari DA sendiri kan kita berberangkat dari dua kepala grup lah ya. Batuk Pak Haji. Ya kan dari istilahnya dari Willy, ya kan istilahnya sebelumnya dan juga mungkin aku sama Bang Adam gitu Iya. kan. Menjadi Trianomali masih ada juga ya sekarang ya. masih. Kalau ini kan Bobol TV akhirnya udah nggak karena fokus K-pop. Oke. Horornya di DA aja. Nah, karena ini dua kepala menjadi satu, konteksnya kita harus samain visi misi dulu nih. Kalau ngomongin cuan atau uang ya kan itu ya istilahnya bohong lah kalau kita nggak mengharapkan gitu kan. Tapi itu bukan faktor utamanya. Oke. Faktor pertamanya adalah bagaimana nih kita ini agak-agak sedikit klise juga sih. Berkarya tapi juga dihargai gitu Oke. loh. Dan kita juga melihat apa yang ingin dilihat mereka juga. Konteksnya adalah melihat ini adalah ini loh yang pengen kita sampaikan. Kalau emang misalkan nggak diapresiasi, ya kalau bisa jangan menghina. Kalau bisa apresiasi. Karena kan konteks kita ini berbeda gitu loh, Mas Denny. Kita agak berbeda, konsep kita baru dengan apalagi pembawaan yang berbeda lah. Gitu menurut kita agak berbeda gitu. Nah, kita pengen kayak membuat suatu hal yang baru ini diterima sama masyarakat dan bermanfaat. Sebenarnya sih cuma itu aja poinnya. Untuk faktor kedua dan sisanya, ya itu udah poin plus. Karena
ya kalau konten kita dihargai itu sekarang lebih berharga sih ketimbang kita dapat duitnya, bener nggak? Iya. Dapat Definitely. komen-komen yang istilahnya wah makasih banget setelah nonton ini aku dapat pelajaran jadi lebih taat dengan Tuhan atau apa, itu kan kayak poin-poin lebih yang membuat kita makin semangat gitu loh. Kalau kita ngukurnya wah AdSense kita udah berapa nih, wah baru segini, ya lumayan sih, tapi ujung-ujungnya yuk upgrade beli sound ya kan. Kita belum mengambil keuntungan itu pun, kayak istilahnya ya jangan ngomongin duit dulu deh gitu lah istilahnya, yang penting jalan dulu gimana, karena banyak di luar sana yang udah jalan mungkin ya kan buat gimmick lah segala macem lah, mungkin kayak nangkep apa tuh kuyang gitu kan, nah, ya kan dan lain-lain gitu ya, itu intinya mereka hiburan gitu kan. Nah kita hiburan juga, tapi konsepnya memang yaudah kita padanya aja, tidak membego-begokan. Dalam konsepnya kita juga ingin mendapat pahala ya membuat konten ini, tapi setidaknya ya jangan sampai yang diserang-serang banget lah konteksnya, karena kita tahu kita bermain di ranah yang orang rasional nggak akan mau percaya gitu. Yang penting anggap aja ini hiburan gitu. Emang yang nangkep kuyang maksudnya Master Limbat di Master Mata Hantu. Master Limbat Anda bisa dengar saya sekarang ini. Enggak, ada satu anak ini yang Kayaknya gue salah ngomong guys. Gue salah ngomong. Enggak. Kalaupun iya kan nggak apa-apa. Kamu kan nggak bilang itu salah. Iya. Kamu kan bilang itu hiburan. Iya. Dengan kamu bilang kamu juga menunjukkan sesuatu yang niatnya menghibur sama kayak mereka. Betul. Konsepnya ya karena yang satu mungkin viral akhirnya semuanya buat gitu kan, yang istilahnya yang baru-baru gitu loh, yang baru-baru kan banyak. Itu sih konteksnya sih, kayak kok semuanya begini ya, channel-channel baru gitu kan, baru banget kan beda, kalau itu kan udah senior gitu kan, tapi yang baru-baru, nah ini kan ya ini chatnya itu masih bleber itu, gitu loh konteksnya. Itu sih. Ada tambahan mungkin dari rekan yang lainnya? Ayo Bro Will. Bo udah menjelaskan Udah menjelaskan semua. komprehensif ya. Oke, berarti sebentar saya garis bawahi bahwa apapun yang kalian lakukan ini, kalian nggak pengen membuat, kan ada tuh tayangan yang kami tidak ingin membuat kalian percaya. Ada ya seperti itu gitu. Senior masa kalian nggak nonton? Ada ya, sebelum mulai kan ada disclaimer-nya seperti itu. Berarti disclaimer kalian juga sama. Konten kalian ini hiburan. Betul? Ya. Bentar, Adam kayak nggak setuju. Coba tambahkan. Tergantung viewersnya sih. Bila mana dia berkondisi ada gangguan, ya itu ada manfaatnya sih nonton itu. Jadi, jadi dia bisa tahu cara penanggulangannya gitu. Jadi bisa edukasi yang bermanfaat sih bagi viewers yang biasa, ya itu cuma hiburan. Jadi dan kalian pun nggak terus dengan ini menyalahkan konten kreator yang lebih senior, enggak dong, karena kan mereka sama sekali bahkan kalian belajar dari situ berarti kan. Ya. Karena ini kayak sesuatu yang saya ngelihat itu, saya kan di dunia industri hiburan sudah 15 tahun lebih, dan saya melihat bahwa ya agar survive ini sebenarnya kenapa sih kita nggak, ya sudah kalau ada yang baru ya biarin aja, kita lihat lah, kalau kamu memang cukup bagus kamu akan bertahan. Betul. Nah tapi kadang-kadang memang akhirnya di dunia seperti YouTube, para followers ini meminta kita itu untuk memberikan statement terhadap sesuatu yang apakah baru dan sebagainya. Kayak misalkan yang saya kira juga ya kalau dibilang ini adalah pendapatnya dia, ya kembali lagi ya, tentang pendapat itu kan beda-beda. Seperti yang kemarin saya bilang, kalau kita bilang itu 3 keyakinan yang sama-sama tauhid, dan ini sebenarnya menjalani satu cerita storytelling yang sama. Yahudi, Kristen, dan Islam. Urutan munculnya kan seperti itu. Endingnya bahwa ternyata ada perbedaan penyebutan nama atau tentang seseorang di situ sebagai apa, kan nggak membuat kita terus jadi bermusuhan. Nah, tapi memang saat itu kalau tidak salah memang akhirnya ada yang sempat protes. Kalau saya sih melihat ya mungkin itu keceplosan ya. Ada satu konten kreator YouTube yang bilang kalau ada satu kalangan itu dibilang itu halu seperti itu. Nah, itu ngomong ke saya juga, kok bisa ya Bang orang seperti itu ya. Kalau saya bilang mungkin keceplosan aja. Tapi terus kemudian ternyata yang baru ini tadi juga mengalami satu hal yang serupa ini. Nah, kenapa sih kalau menurut kalian hal ini terjadi? Ya, aku masih agak nggak nangkep gimana pertanyaan kalau digampangin. Kalau digampangin, maksudnya menurutmu yang terjadi itu sebenarnya apa sih saat seseorang masuk ke industri yang sama? Kenapa harus dibandingkan dengan sesuatu yang lebih lama? Karena mungkin sifatnya berbeda ya Mas Denny. Jadi nggak gampang diterima secara umum. Biasanya versinya kan orang taunya A, kita versinya B. Yang nggak gampang, butuh proses orang terimanya sih. Pokoknya sih itu sih. Pasti timbul aja perbedaan, pasti sih. Mungkin kita ngelawan arus lah konsepnya. Yang nggak ngelawan arus juga sih. Maksudnya mungkin yang apa yang udah ada trademarknya selama ini begitu gitu kan, tiba-tiba kita malah ngebahas yang lain gitu loh, yang mungkin belum pernah dibahas atau orang-orang ngebahas itu kayak
wah nggak mungkin nih kesana Sebentar. level itu tuh udah susah. Kita lihat. Nah, ini Four of Cups nih. Four of Cups ini tentang bagaimana seseorang ini sudah, kalau dibilang itu bukan apatis ya, tapi kayak sudah lelah menghadapi hal yang seperti itu tadi. Kayak sudah, ini kayaknya nggak akan bisa dikasih tahu deh, begitu loh. Nah, kartu di sini menjelaskan tentang susah ya. Saya ini orang Jawa Timur jadi selalu frontal. Saya sampaikan mungkin 2 orang yang pernah duduk di kursi ini. Oke, mungkin kalau saya tanya, dia akan berpendapatnya adalah ini saya seandainya ya, dan ini saya refresh gitu. Kalau orang kan ketemunya itu kan sama makhluk yang misalkan ya udah kerasukan, terus jadi misalkan oh ternyata dia adalah siluman harimau atau Siluman ular. ya atau arwah orang yang hidupnya itu menderita sampai harus dipertemukan dengan cahaya dan sebagainya. Nah, kalian ini over the boundaries gitu loh. Ini iblis loh yang kalian bicarakan. Demon. Oke. Atau kalau enggak ini adalah Lucifer. Oke kan, Lucifer itu kan kayak superstarnya iblis gitu. Kok berani-beraninya kalian itu sampai di titik situ tadi? Nah loh, pertanyaan ini nggak ada yang berani nanyain kan secara langsung, paling cuma DM atau Instastory dan sebagainya. Sekarang saya nanyain khusus buat kalian jelasin di sini kalau mau jelasin. Bukan gak ada yang berani nanyain, gak ada yang berani nanya dan ke temen dipublish ke orang. Oke, nah sekarang saya publish langsung di depan orang ya, nih ya kan, ayo. Iya, itu yuk. pertanyaan kan Tapi berani jawab atau enggak? pertanyaan kan tadi kenapa berani bawa hal ini begitu kan? Loh kenapa kok orang lain tuh yang ya, setan-setannya setempat gitu loh. Ini yang kalian bicarain. Kalau misalkan orang itu, ini kayak misalkan interviewnya itu ya sama orang lokal. Bukan sama sesuatu yang misalkan ya tadi loh. Paul Walker lah, itu kan sesuatu yang orang akhirnya jadi bicarakan. Emang bener ya itu Paul Walker atau bukan? Nah, kita berangkat dari konsepnya dulu. Kenapa kok kalian berani banget melakukan itu? Nah, coba dijawab di situ. Ini masih konsepnya DA ya. Iya, ya. Karena kalau di lapangan yang tidak terlihat di YouTube Yes. itu banyak kasus-kasus kompleks yang saya dan Bang Adam menemukan itu tidak bisa dipukul rata, itu kuntilanak, pocong, setan atau yang orang udah biasa tahu. Ya arwah-arwah setempat gitu ya. Ya, dan kami bingung seperti yang tadi Bang Denny utarakan di menit keberapa bahwa kenapa sih orang selalu membandingkan dengan yang sudah senior gitu. Aku rasa itu natur manusia ya sebagai ciptaan Tuhan. Jadi kita dibesarkan atau di bahasa Inggrisnya nurtured atau diasuh diasuh sampai besar, kita percaya dengan itu, kita akan mengambil itu sebagai role model. Oke. Tetapi ada hal-hal di luar situ yang mungkin belum terdeteksi. Nah, kasus di lapangan seperti klien-klien yang mungkin membuat perjanjian itu Ada. kompleks, ada, dan itu nyata, efeknya ada, kematian terjadi, kejadian non medis tidak bisa dijelaskan, hal aneh terjadi, itu semua ada. Dan kerap kali kami tidak berhubungan dengan arwah. Lah sekarang kalau misalnya kami bawa ini ke DA, orang tidak percaya, itu tidak apa-apa juga. Ya mereka juga dong. Tujuan aku pribadi, nggak tahu Adam nggak tahu Bo, selama ada nilai spiritual yang bisa dipetik dari konten kami, itu sudah lebih dari cukup. Kalian bagikan. Kami bagikan, kami tidak pernah ya mau dianggap hiburan boleh, tetapi komen nih, rata-rata komen biasanya ada yang bilang aku juga ngalamin itu, aku juga, ya ampun aku baru tahu itu tuh membuat ternyata yang DA tahu ada yang ngalamin. Begitu. Berarti kalau saya sebagai orang awam terus saya berpendapat bahwa artinya selama ini memang belum ada yang ngebahas dong. Tapi artinya itu ada karena perjanjian itu memang ada kan. Betul. Nah tapi kalau perjanjian kan pukul rata, perjanjiannya dengan jin, dengan setan gitu aja. Iya. Nah kalau kalian kan makanya kita ngomongin yang Lucifer dulu ini. Lucifer itu kan kayak kalau orang itu nih, semacam gini ada orang. Oh ya aku kemarin tidur mimpi ketemu sama Rasulullah. Emang lu siapa kok bisa ketemu sama? Ngerti kan? Nah, pertanyaannya mungkin lebih ke situ gitu. Tapi memang itu bisa ya diraih oleh siapapun yang memiliki kekuatan astral. Aku jawabnya lebih diplomatis, 2 layer. Yang pertama, jika itu atas izin Tuhan, yes bisa. Dan yang kedua, tadi kan pertanyaannya yang emang lu siapa bisa melihat Rasulullah? Iya. Aku backgroundnya dari Kristen. Apakah aku bawa nama Yesus ya? Apakah Yesus tidak bisa hadir di orang yang bukan beragama Kristen?
Nah, itu kan pertanyaan besar juga. Betul, betul. Jawaban aku sih, aku meyakini Yesus adalah sosok yang memang datang untuk menolong siapapun yang harus ditolong. Oke. Jadi tidak memandang bulu apakah Regardless. dia homeless kayak kaya, miskin, buruk, baik, jahat. Atau tidak meyakini dia sekalipun. Iya, atau tidak meyakini dia. Jadi pertanyaan basicnya kayak emang bisa terjadi? Bisa terjadi. Tetapi kan rata-rata mungkin stigma orang harus punya standarisasi tertentu dulu baru bisa berkomunikasi begitu. Iya. Gitu. Oke. Paul Walker coba. Nah, sini coba dijelaskan. Karena begini, orang kan sesimpel itu pertanyaannya kan. Kalau saya ya, nanti saya ceritain logika saya. Tapi misalkan kalian ketemu Paul Walker. Oke. Nah, ini sebenarnya kalian itu cari sensasi atau memang ada sesuatu yang mau disampaikan? Karena kalau saya nih, saya ceritain ya. Saya juga ini pertanyaan saya, dan pertanyaan saya mungkin ada pertanyaan, tapi mohon maaf nih, kalau ternyata ada fans-fansnya di sini yang istilahnya itu marah ya, saya mau bagaimana lagi. Cuman saya membaca juga komentar, misalkan nih, kalau ada seseorang dia datang ke satu tempat, ini pertanyaan pernah saya lontarkan juga, terus kemudian dia kemasukan arwah. Kalau arwahnya di Indonesia, dia ngomong bahasa Indonesia, it's fine. Tapi kalau terus kemudian dia pergi misalkan ke Jepang, kerasukan arwah terus ngomongnya bahasa Indonesia, orang awam kayak saya, maksudnya nggak punya kekuatan, itu kan, lu harusnya ngomong pakai bahasa Jepang nggak sih? Iya. Paham nggak maksudnya? Paham. Itu kan satu pertanyaan, tapi nggak ada yang berani nanya. Bahkan ada satu orang yang, ya maksudnya di sini adalah, kenapa kok ngomongnya bahasa Indonesia terus gitu? Oke. Ya satu itu, dua. Yang kedua, kalau memang seseorang itu memang bisa bertemu dengan satu arwah, artinya ya benar, mereka ini harusnya bisa bertemu dengan arwah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yes. Kenapa dia harus datang ke tempat itu? Oke, kalau mereka bilang energinya kuat di situ. Tapi artinya kalau kita biasa main game kan atau anime ada summon. Dia summoning kan, dipanggil, itu memang seperti itu. Dan memang kan kalau tidak ada ruang dan waktu itu bisa terjadi. Nah, kalau memang iya, jadi kenapa kok para senior-senior yang tidak melakukan yang kalian lakukan ini pada resah tentang kalian? Paham nggak maksudnya? Harusnya kan mereka kan tahu bahwa ya mungkin saja dia memanggil dan mungkin saja benar. Ini saya nggak bilang kalau saya percaya sama kalian juga loh ya. Tapi kan kalian juga nggak memaksa saya percaya. Betul. Nah kembali lagi yang pertama itu kalau menurut kalian bagaimana tuh? Dan kalau kalian semua yang nonton di rumah ini pertanyaan berat ya. Mereka semua melipat tangan mereka di depan dada mereka. Ini menunjukkan kalau mereka tidak nyaman dengan pertanyaan Tapi saya. aku sudah maju di meja nih. Nah makanya oke. Yuk silakan dijawab. Yang pertama apa, komunikasi ya? Ya komunikasi itu kenapa sih kok? Misalkan oke, kemasukan. Saya adalah ini, saya orang ini tapi bahasa Indonesia. Itu walaupun ini DA ya, Iya. aku minta maaf terpaksa ngambil referensi dari Jesslyn. Jesslyn itu, sorry ya Jess kalau nonton, bahasa Inggrisnya biasa, nggak bagus-bagus amat gitu loh. Ada bahasa-bahasa di Inggris yang Jesslyn belum tahu, tapi ketika dia mentranslate Paul Walker, dia bisa ngomong. Aku aja sampai kaget, itu grammar US. Contoh, ada wawancaranya di channel itu, ada yang bilang kayak ketika mau meninggal, bahasa Indonesia gini, dia teriak namaku. Sebelahnya kan waktu itu siapa sih sebelahnya? Aku lupa, dia Paul meninggal sama ada satu orang lagi kan. Rodas. Kalau orang Indonesia kalau plek-ketuplek bahasa Inggris ini saya teriak namanya gimana ngomongnya? I shouted his name ya kan? Ya, kan? betul. Padahal itu bukan grammar yang benar dan Jesslyn nggak tahu hal itu. Jesslyn ngomong 2 kata frase Inggris yang nggak bisa dibantah. I called out his name. Aku sampai gimana cara lo tahu? Itu kayak gitu-gitu Jesslyn banyak keluar yang kok aku nggak itu nggak mungkin orang nggak tahu nggak bisa belajar. Dan Jesslyn nggak pernah tinggal di US. Enggak, dia nggak pernah. Mengunjungi juga kayaknya belum. Itu ntar wawancara aja, tapi nggak pernah. Terus ada grammar lain yang seperti itu yang ini nggak mungkin kalau nggak belajar gitu loh. Aku aja masih jelek grammarnya. Iya. Nah lalu mengenai kalau orang nanya kayak kalau rohnya Jepang gimana gitu. Ini tergantung ada 2 faktor nih Bang Denny. Ada satu dari orang ya, mediumisasinya. Ada kadang antara mediasi dan mediumisasi 2 hal yang berbeda nih Bang. Coba jelasin. Mediasi itu kalau di sidang kan di pengadilan negeri ada istilahnya mediasi. Jadi Ya, misalnya sidang perceraian sebelum cerai diakurin. Jadi ada perantara. Mediasi itu perantara. Kalau mediumisasi dia menjadikan dirinya jadi medium. Merasukan dirinya dengan yang disebut whatever arwah itu. Nah, mediasi itu kalau memang orangnya kompeten ya seperti Adam dan yang lain-lain sampai level tertentu memang nggak butuh boundary bahasa.
batin. Layaknya kita orang Indonesia jatuh cinta sama orang Rusia, fisik ya, nggak ngerti nih bahasanya, tapi kan emosi itu universal. Gue tertarik sama lu tertarik sama gue dari tatapan mata, itu kan nggak pakai bahasa. Iya. Nah itu dari faktor si misalnya Bang Adam kompeten, ya dia nggak perlu batasan bahasa. Kalau dari sisi orangnya mungkin mediumisasinya yang mungkin masih terganjal bahasa, ya memang para senior aku nggak sengaja lihat terganjal sih bahasa. Iya memang. Terganjal Makanya. gitu. Dan itu kan Gitu. yang membuat akhirnya muter di situ-situ aja, dia nggak keluar dari daerahnya gitu loh. Nah tapi kembali lagi, kalau memang kamu tadi bilang seperti itu, ada proses-proses exorcism. Ya. Saat si medium ini tadi, itu mereka berbahasa Latin. Nah sama kayak tadi Jesslyn tadi, yang dia ngomong pakai bahasa Inggris. Betul. Nah artinya ada dua double standard dong. Mereka merasakan pakai soul-nya. Sama satu lagi memang yaitu tadi, dia memang spoken, akhirnya ngomong. The point is, masalahnya instrumen science itu belum bisa membakukan kan. Yang masuk tuh jenisnya arwah, jin Ya. atau iblis. Nah artinya maksudku di sini adalah di situ aja itu senior-senior kalian itu belum bisa akur. Oke. Nah iya kan? Oke ya dong, saya ngomong seperti ini dong. Oke, Iya. oke. Ini pendapat saya sebagai saya Iya. orang yang mengamati, belum Iya. akur. Nah saat ada orang baru lagi datang pakai teori baru, kalau menurut saya ya kembali ya karena Willy sama saya sama-sama sekolah ya. Iya. Kita sama-sama istilahnya kita tahu bahwa kalau kita sebenarnya S1 itu cuma belajar untuk bikin tulisan ilmiah dengan tugas akhir. Betul ya? Iya betul. Nah, tesis ini adalah sebuah tulisan ilmiah yang sesungguhnya ini adanya di tesis ini tadi. Karena kita benar-benar mencoba untuk mencari teori lama. Kita teorikan dengan teori baru dan kita mulai proposing teori baru. Paham kan? Nah, baru ini tadi disertasi. Kita come up dengan teori yang benar-benar baru dan kita persilahkan orang-orang lama untuk menguji teori kita. Nah, 3 degree ini saja itu nggak boleh ada penghakiman sebelum adanya sidang. Nah, jadi kalau menurut saya ya seharusnya siapapun yang datang, apakah dia ya mohon maaf ya dengan ngaku apapun yang dia lakukan, nggak pada saatnya kita akan ngomong kalau oh, ini halu, ini gila atau apapun tanpa melalui trial dulu karena kalian kan proposing satu teori baru. Artinya ya sudah coba buktiin. Dan dengan seperti ini kita baru akan tahu oh ini benar atau ini salah. Kalaupun salah ya kalian harus come up lagi dengan sebuah teori untuk memperbaiki teori yang lama yang kalian propose itu tadi. Ini yang sebenarnya pengen saya sampaikan. Dan kenapa kok harus sampai terjadi yaitu tadi. Oh ini itu kan judgment jadinya. Yes. Ya, ini yang kalau menurut saya artinya kalian pun nanti kalau seandainya cukup lama untuk di dunia ini, jangan jadi senior yang akan itu tadi judgment Oke. tentang sesuatu itu tadi. Ini pesan saya. Oke. Nah, yang ketiga di sini ada the Seven of Cups. Nah, kembali lagi ini tadi. Seven of Cups itu kondisi di mana kita melihat sesuatu itu is it true? Is it false? Atau ini jangan-jangan nggak ada sama sekali. Kita diragukan oleh sesuatu yang kita lihat karena pada dasar yang kita lihat itu mungkin saja adalah sesuatu yang mungkin juga baru atau jangan-jangan itu ketidakadaan yang sesungguhnya. Nah menurut kalian selama ini kalian lakukan ini tujuan kalian ini kemana, terus kalau ternyata apa yang kalian sekarang perjuangkan ini ngerti nggak sih ini ternyata nggak berhasil terus bagaimana gitu. Gue udah ngomong, lo belum ngomong tadi. Sebenarnya sih gue masih pengen Bang Adam tadi ngomong yang soal tadi sih. Kalau pendapat lu gimana Bang? Kalau yang ini boleh jawab yang ini dulu kan? Oh, boleh. Oke, jawab yang boleh. ini dulu. Tapi mohon mengerti ya, saya di sini itu nggak mencoba untuk sinis. Tapi mencoba untuk mewakili orang-orang yang ini tadi nggak berani nanya. Iya kan? Nggak bisa jawab sih kalau soal pertanyaan yang kedua, kartu kedua ya. Karena konteksnya mungkin Bang Adam dan Bro Willy lebih bisa gitu, karena dia yang lebih tahu teknisnya. Tapi untuk ketiga, misalnya kalau DA ini ataupun yang lainnya juga nggak berhasil gitu kan, mandek aja gitu kan. Karena kan trianomaly ini kan jalan, tapi memang nggak secepat sebelum akhirnya ada DA ya. Iya. Nah ini sebenarnya kalian ini misalkan nih sekarang sama senior-senior yang udah duluan ini dikatain seperti itu. Terus kalian merasa kayak waduh ini gimana nih dan sebagainya. Sulit nih, nggak bisa berkembang nih. Ya, gitu ya. akankah kalian akan berhenti atau mau lanjut atau seperti apa? Tergantung sih. Sebenarnya kita juga dengar
Kita mendengarkan apa istilahnya kata orang-orang, apa kata senior berkata kepada kita gitu kan konsepnya. Tapi kita coba olah lagi. Apakah benar nih? Mungkin ya kita nggak taklek banget itu, nggak teka banget lah konteksnya bahwa oh ini mungkin ini salah nih. Coba emang bener salah. Terutama aku yang sering lebih ngomong sama mereka gitu kan, para pemainnya gitu. Ini gini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Lu yakin nggak halu gitu kan konteksnya gitu. Bener Bo, gini. Malah sebenarnya mereka yang salah persepsi gini. Ini contohnya doang ya kan analoginya. Nah misalkan ternyata ya udah serangan makin besar gitu kan yang ngebuat kita makin drop gitu. Ya tergantung karena aku orangnya realistis antara kita mau rebranding atau bubarin itu aja sih. Ataupun kalian tetap go ahead dengan udah kondisinya seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Kan kalau rebranding kita pasti ganti konsep, ganti segala macam, ganti segmen. Oke lah kita main setan-setan aja lah, main kuntilanak aja lah, ayolah. Indonesia belum bisa nerima iblis, misalkan kayak gitu. Ya kan? Kita main kuntilanak aja gitu. Ya udah nanti kita itu deh cari teman gue yang bisa jadi kuntilanak merah ya gitu kan. Kita kan mengikuti pasar. Okay. Tapi itu kalau tujuan kita adalah duit doang gitu kan. Tapi kalau duit kita mengedukasi ataupun memberikan apa ya istilahnya. Jangan edukasi dulu deh, pengen menyampaikan pesan. Iya, menyampaikan pesan. Ya konteksnya ya udah kita go ahead aja. Pasti ini keputusan berlima karena kita DA ini bukan cuma 1 atau 2 orang. Keputusan ada di 5 orang. Ketika 5 orang ini masih walaupun 3 orang berkata no, ya udah kita bubar gitu kan. Tapi kalau 3 orang yang udah berkata masih yes, go ahead gitu loh. Konteksnya sih masih seperti itu sih yang dimana kita akan masih mempertahankan apa yang telah kita lakukan dan menurut kita masih bener kok di ranah yang benar. Ketika nggak usah jauh-jauh. Kalau ranahnya udah beda nih, gue duluan yang cabut. Guys, gue cabut ya. Ini kalau kita lihat ini tuh kayak Menteri Sekretaris Negara. Kata-katanya selalu diplomatis. Ya. Nah, sekarang kita dengar ini kalau Luhut Binsar itu, nah ini kayaknya menteri sakleknya ada di sini. Ayo. Kurang kumisnya nih, Pak Luhut. Ayo ngomong. Ayo, Dam, gimana? Mana? Ya, menurutmu dengan semua yang terjadi ini tadi, terus ya ini kan sebuah kalian masuk ke satu dunia yang mungkin waktu Trianimalis ada itu nggak terlalu dinotis ya, tapi begitu ada Detektif Astral ini mulai dan dia kan kasus-kasusnya kan kasus-kasus yang kayak di Netflix lah ada Burari, terus kemudian ada Sisil itu langsung kalian ini kayak mungkin karena masuknya seorang K-pop entusias ini bisa mengarahkan jadi terus langsung boom. Terus kemudian meminta orang-orang untuk ayo collab dong. Saya pun dulu seperti itu di Tak Kasat Mata. Begitu boom, terus yang senior-senior ayo dong collab dong. Tapi mereka juga nggak respon apa-apa karena ya seperti biasa senior junior itu terjadi. Dan menurut kalian bagaimana? Buat aku pribadi sih semua diawal dengan niat sih Mas Denny. Niat kita mah baik dan juga sesuai dengan pola lapangan, supranatural lapangan. Jadi nggak ada untuk konteksnya kita ngebohong atau niat berfokus untuk cari uang doang, enggak sih. Jadi memang apa yang aku dapetin di lapangan, pengalaman aku yang didapat di lapangan ya aku aplikasin ke DA ini sih. Poinnya seperti itu gitu. Okay. Jadi untuk sesuatu yang tidak di jalur yang benar aku pun nggak akan setuju sih. Poinnya seperti itu. Jadi dan aku pun untuk yang komenan negatif aku jujur tipikal orang yang hatinya kosong sih, nggak peduli selagi itu tidak tidak merusak pandangan yang harusnya benar jadi tidak benar sih aku nggak peduli sih. Pokoknya seperti itu sih. Okay. Karena aku dididik di lapangan sih, bukan dari buku, bukan dari ajaran orang. Jadi benar-benar aku nggak peduli sih. Okay. Aku punya prinsip. Pokoknya sih. Oh, finalize. Oke. Bukan finalize ya. Pertanyaannya kan tadi gimana? akan berhenti atau enggak gitu. Iya, itu pertanyaan finalnya. Tapi menurutmu dengan itu semua apa yang harus direspon di sini? Aku masih sama pendapatku. Siapapun yang melihat konten atau karya DA, kalau masih bisa mendapat manfaat, baik spiritual atau entertainment, itu sudah lebih dari cukup bagi kami. Itu prinsipku. Oke. Gitu. Karena ini hal yang sama-sama terjadi di dunia magic sulap yang saya alami, di mana dunia modern magic di Indonesia ini itu dipave oleh Master Deddy Corbusier. Nah, at the time Master Deddy ini punya sebuah perkumpulan. Dan perkumpulan ini sangat kuat dan itu elite team lah. Kita bilang seperti itu. Nah, sedangkan orang-orang yang nggak bisa meraih mereka, ya ini akhirnya cuma bisa lihat di TV. Terus mereka mengikuti sesuai dengan apa yang mereka lihat di TV. Begitu pula saya. Jadi saya cuma bisa lihat di TV, nggak bisa berkontak secara langsung. Ya saya ikuti aja. Oh, kalau ini seperti ini seperti itu. Tapi beliau adalah
orang juga yang membuat saya akhirnya mau menjadi seorang magician. Bahkan saya juga bilang ini ada bapak saya juga, saya ngomong ke bapak saya kalau saya memang mau jadi professional magician dan sebagainya, itu ya thanks to Master Deddy Corbuzier ini tadi. Tapi memang tidak dipungkiri pas saya akhirnya melakukan itu, not Master Deddy himself ya, tapi orang-orang yang berkenaan langsung dengan beliau ini, itu tuh menganggap orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu turunan langsung dari beliau ini, yaitu dianggapnya sebagai, lu kan cuman orang daerah yang mempersif itu cuman seperti itu. Nah kadang-kadang ini adalah satu hal yang kita nggak bisa pungkiri karena ya the way modern magic in Indonesia itu pave itu ya sama dengan visinya dia. Kalau kita memang berbeda, kita akan nggak dianggap di situ seperti itu tadi. Nah ini seperti kalian juga kan, bahwa konten misteri ini dimulai dari beberapa orang yang nekat nih nyobain. Sampai akhirnya ada sempalan-sempalan dan menjadi kayak ya sekarang yang kita lihat ada konten-konten perang dukun dan sebagainya itu yang ternyata penontonnya juga memiliki penonton sendiri yang kalau saya bilang ya kalau misalkan musik ya, musiknya itu ada jazz, ada pop, itu dangdut pantura. Oh iya memang iya, tapi ya it's okay. Duitnya lebih banyak loh. Iya. Oke, saya bahkan bilang itu lebih banyak. Fans-fans di yang pop dan jazz itu cuman loyal. Betul. Ya kan, cuman kalau misalkan nggak suka sama orang tiba-tiba, ayo pasukan serang ke sana begitu. Tapi kalau orang ini, kalian pernah nonton kalau acara dangdut dan pantura itu, mereka nggak peduli lagunya siapa, penyanyi siapa, yang penting joget. Nah mereka bilang seperti itu. Mereka nggak, yang penting di situ ada dukun, udah mereka nonton. Iya. Nah ini adalah satu hal yang kalian memasukinya sayangnya nggak masuk ke pasar ini. Kalian masuk ke pasar yang loyalitasnya ini tinggi. Setuju. Iya kan? Kalau nggak koh, teh atau itu mereka akan bilang itu salah. Kalian harus melakukan yang sama. Bener nggak sih seperti itu? Jangan dijawab, biarin saya aja yang menerima hujatannya nih. Tapi kalau menurutku inilah yang kalau menurut saya harus kenapa sih nggak bisa nonton, memberikan satu apresiasi. Kalaupun ternyata negatif, positifnya harus gimana? Tapi jangan berhenti di cuman menghina. Saya berhak dong bilang kalau kalian halu, ya tapi kan saya kasih tahu, nih loh kalau menurut saya akan harus gini. Nah kalau menurut saya sih begitu. Nah, tapi ya kembali lagi, ini adalah dunia di mana kita masih tetap harus belajar. Nah 2 kartu lagi, yuk ambil. Silakan Bang. 1 dan 1. Siapa? Yang mana? Bang Adam coba. Pembicaraannya seru dan sebenarnya ini keluar dari pertanyaannya. Karena kalau saya misalkan nanya, kalian satu lagi, Oh, oke. Oh, silakan. kapan pertama kali kalian ngelihat sosok ini? Kayaknya orang nggak. Ya, gitu deh. Iya kan? Kalau ini kan bisa Dalam, bisa pansos ke banyak nama. Sebagai seorang ini kan saya tuh bantu kalian loh, iya kan? Itu yang saya takutkan. Iya. Satu kartu yang pertama, The Three of Cups. Three of Cups ini menunjukkan tentang bagaimana kita tuh bersama-sama bisa jadi sesuatu yang luar biasa lagi. Oke. Dari DA, dari BBC, BBMC, oke. BBC, oke. Kalian akhirnya bareng. Apa yang membuat kalian ini nggak akan terus tiba-tiba terpisah lagi? Karena biasanya kendalanya, kayak saya di Tak Kasat Mata. Ini karena kesibukan timnya akhirnya jadi nggak lanjut. Di 500 ribuan subscribers. Ya, apa yang membuat kalian akan ngerasa kalau kalian akan jalan terus bareng? Karena seperti kita lihat biasanya mereka nih solo, kalau nggak sekeluarga. Kan nggak mungkin bisa, putus hubungan keluarga, nggak mungkin. Nah, atau suami istri. Nah, kalau kalian ini, kenapa? Apanya nih yang mempertahankan? Ya, memperkuat? menurut kalian apa yang akan memperkuat? Karena kalau biasanya seperti ini, orang tuh kayak, ini paling gak lama. Jawabannya sih gampang. Sebenarnya lebih ke kontrol ego aja sih. Ya kan, kita tahu kita semua manusia punya yang namanya ego, punya yang namanya pride masing-masing, punya, dan manusia juga punya yang namanya hilaf. Dalam artian mungkin lupa, mungkin salah, mungkin apa. Konsepnya adalah ego dan kita berkomunikasi. Kita tahu kok di luar sana mungkin ada yang lebih konteksnya, wah suka nih gue mau Bang Adam gitu kan, gue pengen tarik Bang Adam atau enggak Bro Willy atau enggak Aileen yang paling cantik gitu kan. Gue pengen tarik Aileen di channel mana atau apa. Mereka semua pasti akan ke arah sana, kecuali gue doang yang gak akan ditarik mana-mana, gak bisa apa-apa gitu kan. Tapi konteksnya pasti itu akan terjadi nanti ke depannya.
Dan di situ sih balik lagi, kita harus nekanin sama teman-teman DA semua, kalau kita memang mau satu dari awal, hati lu tuh udah satu, rumahnya DA, itu aja. Rumah besarnya di DA. Lu mau kemana pun, rumah lu di DA. Yeah. Jadi where you are going to anywhere gitu kan, sejauh apapun ya rumah lu di DA. Dan komitmen dan plus ya kita nurunin ego aja deh. Gitu. Karena dari dulu-dulunya nih, semuanya hal yang pecah itu semua pasti karena ego. Oke. Ego. Ketika ego satu yang udah besar, wah udah. Makanya ya mungkin di sini kan sosok yang dituakan ada Bang Adam, ada Bro Willy gitu kan. Ya kita lebih ke arah sana sih pusatnya gitu. Jadi gimana gitu. Mau menambahkan? Enggak sih, Bo udah komprehensif juga. Poinnya sih kalau kenapa bisa memperkuat sih karena kita satu frekuensi sih. Oh, ini Pola beda. pikir Benar. Butuh penambahan. Jadi satu frekuensi yang enggak ya biasa kalau kita ngambil keputusan hampir sama kebanyakan Mas Denny gitu loh. Ya. Dan aku pribadi juga aku nggak menemukan titik ego di mereka berempat sih. Aku tuh jujur jarang banget bisa deket sama orang karena udah keburu tahu hati orang. Jadi walaupun dia mau ngomong apapun, mau gimana pun, aku nggak bisa dibohongin. Aku komunikasi hati soalnya. Dan mereka ini termasuk yang cocok. Mereka masih 50-50. Ego mereka tuh masih bisa ketan sama nilai kebaikan mereka. Jadi aku aman, merasa safe lah. Seperti lah di sini. Ini satu jawaban yang ya memang klise tapi ya memang itu. Atau kalau tidak, saya sih menyarankan ya, kan ini punya ekspertisnya masing-masing. Ya kalau memang mau ya disalurkan untuk dia ada channel sendiri. Dan memang, tapi aku bener loh, kalau lihat Adam ini cocoknya kalau dari sosok itu, sosoknya yang tadi itu ngelawan dukun-dukun itu gitu. Ya kan, makanya kita sebut centeng kita. Iya makanya. Coba kalau yang ini cocok, ini cocoknya di lab gitu kan. Jadi kalau lepas kacamata ya Jadi kumpul. Oh enggak, jadi tinju. Chris John. Banyak banget yang bilang Chris John. Gak tahu kenapa. Yes. Cuman tadi loh, maksudku di sini adalah kalau ya jangan berhenti lah dan jangan apart. Kalau memang mau punya project sendiri ya silahkan. Cuman kalau saya harapkan ini tuh sesuatu yang baru. Pas Detektif Astral pertama kali muncul, dan ini bukan, kalau saya bilang itu bukan lip service ya. Saya lihat kalian punya potensi yang besar karena berani melakukan sesuatu yang berbeda. Yang jujur, saya punya pikiran juga seperti kalian. Tapi aku nggak punya kemampuan. Kedua, orang yang kuminta untuk melakukan itu, mereka itu berpikir kayak, aduh tapi orang akan percaya nggak sih cuman sama storytelling. Karena kan saat seseorang ini datang ke satu tempat, terus di tempat itu tadi serem, itu kan sesuatu yang memang membuat atmosfernya langsung kerasa, betul kan? Tapi kalian ini di studio musik, ya kan? Sepertinya di ruang tamu, ya kan? Di tempat-tempat yang kayak emang bisa ya, tapi ya keajaiban konten itu seperti itu tadi. Salahnya kita tuh adalah Mas Denny adalah kita belum pernah yang namanya penelusuran. Kalau kita ada penelusuran ya mungkin ya kita mencoba untuk mengikuti arus dulu kan, ya kan. Ya udah itu mungkin pembuktian, mungkin bahwa lu halu kali ini atau enggak kita ngarang bareng gitu kan. Ya udah ntar kita penelusuran aja deh coba. Konteksnya gitu kali ya. Itu kita mungkin lebih ke arah ya udah coba kita ngikutin alur sesekali, tapi ya fase konten kita tetap yang seperti itu. Ya, atau kalau tidak ya itu tadi, memang harus ada pembuktian, tapi pembuktiannya sebaiknya jangan dari orang yang berpihak. Betul. Karena bisa saja dong ternyata Settingan lagi. Iya, pembuktian ini ternyata datang dari orang-orang yang nggak suka dan ngejarnya untuk kalian ini di itu tadi. Dan kalau seperti itu saya berniat kok untuk bersedia untuk jadi jurinya untuk membuktikan ini kayaknya, karena saya kan magician ya kan, saya kan tahu saat seseorang itu menipu atau tidak. Mungkin saya nanti bisa ajak teman saya Marcel Radival pesulap merah untuk bisa tahu ini pura-pura cari duit atau beneran gitu loh. Ya kan, karena kalau yang lama-lama kan ya karena mereka pertama ya sudah orang-orang ini akan percaya kalau beneran, padahal yang beneran pun itu nggak akan bisa dibuktikan kebenarannya gitu loh. Betul kan? Lah iya memang ya kalau dari kacamata awam. Saya akan bilang seperti itu. Tapi disitulah letak menariknya. Bahwa sebenarnya nggak perlu dibuktikan benar atau enggak. Kita dengerin storytellingnya. Kalau ternyata itu merubah kita untuk menjadi lebih baik, why not? Amin. Ya. Kalau aku sih bilang yes. Nah kalau Mas Anang bilang kan seperti itu. Oke, kartu terakhir. Ace of Cups. Perasaan orang-orang yang kalian sayangi melihat kalian melakukan ini. Oke, terus kemudian ya kalian ini kan
ya kayak kemarin lo cerita, bisa saja ini kan orang-orang yang nggak punya kekuatan kan lo ini. Normal. Ya tiba-tiba dibawain terus tiba-tiba pulang ke rumah, orang rumahnya kena atau tetangga apartemennya kena. Nah lo seperti itu gimana? Kalian mikirin tentang visi misi diri kalian dan semuanya, tapi orang di sekitar kalian iya kabar ya? It's our job. Aku Adam, Jesslyn Aileen untuk melindungi semua orang-orang yang kita sayang. Ya kita nggak bisa melindungi setiap orang, tapi kita bisa melindungi orang yang paling dekat aja dulu. Itu kita bisa. Itu sih yang kalau ditanya perasaan. Oke. Iya. Tapi mereka nggak pernah mengutarakan sesuatu kayak, duh kalau bisa ya udahlah di sini nggak apa, jangan lama-lama, mendingan ngajar musik aja gitu. Sebenarnya sih 90% keluarga aku seperti Oh itu. gitu. Oke. Terus? Yang dukung actually buat 90%, 95%. Oke, sebelum nanti nambah, oke. Kalau Adam gimana nih? Kalau aku poinnya cuma berlindung atas nama Tuhan sih Mas Denny. Oke. Karena aku meyakinin sangat kuat di situ. Di saat aku meyakini ya kekuatan itu kan turun. Jadi aku gak harus takut mikir apa-apa, kayak nggak perlu sampai segitu. Jadi orang-orang yang nggak punya kekuatan tapi gimana? Yang ada di sekitarmu? Basically di saat kita memulai doa itu udah cukup sebenarnya Mas Denny gitu. Beda orang doa dan orang berdoa dengan tidak yakin sama orang berdoa dengan keyakinan tinggi itu sangat berbeda. Powernya pun akan berbeda di situ. Kalau kita berdoa dengan tanpa keyakinan atau kita ragu, doa itu jadi bacaan doang Mas Denny. Nah, aku tak mengetahui ini di konsep iblis. Jadi ada momen dimana manusia baca kok setannya nggak pergi, karena di hati dia tuh dia nggak yakin, dia lebih mikirin, aduh setannya pergi nggak sih, setannya di mana ya, dia masih mikirin setannya bukan mikirin Tuhannya. Tapi kalau aku konsepnya di saat aku berdoa, hidup mati aku di ketuhanan aku itu. Oke. Hidup mati. Jadi aku yakin banget semua masalah tuh beres. Sebentar, menyimpang sedikit. Setan itu punya agama atau enggak? Jujur pribadi aku sendiri ya, mereka cuman konteksnya takut dengan nilai ketuhanan itu. Oke, berarti siapapun berdoa dengan agama apapun itu bisa menakuti mereka. Bisa dibilang gini, konsepnya adalah Tuhan ya, bukan agama. Konteksnya gitu. Dan aku tahu, aku ini boleh aku berpendapat ya. Iya Pribadi silakan. aku. Karena aku melihat dari posisi ketakutan si iblis, iblis cuma takut dengan nilai 1 sih. Pokoknya di situ. Oke. Dan 2 lo, iblis takut sama lo. Emang dia kalau bentuk astralnya apa sih? Enggak, jadi Second formnya apa nih? nggak ada sih dibentuknya seperti iya. ada. Cuma Second formnya dia ada yang punya kacamata itu enggak? Cuma percaya nggak percaya ya Bang Denny ya. Percaya nggak percaya di komunitas astral India dikenal. Oh, oke. Kok aku tahu ya, karena di luar DA kan kita nanganin lapangan juga kan. Kadang kalau komunikasi kayak tadi tuh sama iblisnya itu, kita nggak sengaja nyebut nama Adam mau apa dia, lo kok udah kenal duluan, dikenal dia di komunitas iblis. Oke. Gitu. Go. Kenapa? Oh Ya yang ini tadi ya. pertanyaannya Jo. Dari tadi sih mau nyelak sih, karena enak ya bagi mereka gitu kan, tahu kalau dapat serangan. Saya yang orang biasa gitu kan, nggak tahu tuh kalau dapat serangan apa enggak kan. Nah. Taunya cuma di mimpi aja, berat aja. Udah nih telepon, bener nggak sih? Iya gitu kan. Tapi untungnya sih tinggal sendirian gitu kan konteksnya, nggak sama keluarga dan belum berkeluarga juga, jadi masih aman. Tapi kalau dari pihak keluarga pasti selalu nanya gitu, Bo, kamu tuh dulu penakut loh gitu kan, sampai ke siang-siang ngambil anduk aja nggak berani, sampai lari-lari kencang-kencir gitu kan istilahnya. Kenapa sekarang mainannya begini? Apalagi iblis sekarang. Kalau dulu masih penelusuran dan apa-apalah, oke masih mengikuti arus. Kok begini aman nggak ya gitu kan? Ya konteksnya ya udah aman-aman aja. Pasti semua pada khawatir gitu kan, karena tahu kayak gimana saya gitu kan. Tapi mengikuti apa kata Bang Adam tadi itu benar banget sih. Dulu mungkin gue penakut banget gitu kan. Penakut banget, parnoan segala macam. Tapi ketika ketemu Bang Adam, ketemu konteks yang tadi yang diceritakan Bang Adam, bahwa dengan berdoa ataupun memohon kepada Tuhan dan nilai ketuhanan dan tapi percaya dan lu tidak takut dengan itu, ya udah mereka tuh nggak akan mengganggu gitu loh. Konteksnya itu sih, sesimpel itu dan itu it works. Dulu tuh nggak bisa tidur pakai apa istilahnya dengan lampu gelap, pasti parno sana sini harus nyala segala macam. Sekarang udah cuek gitu kan istilahnya. Sampai istilahnya mau ada suara apa kayak tinggal aduh jangan berisik dulu udah kayak gitu loh, lebih ke arah situ. Ya udah akhirnya jadi menjadi mindset baru dan makanya bergaul dengan Bang Adam. Gitu. Anda yang tadinya penakut jadi makin takut. Oke. Detektif Astral dengan semua kontroversi dan semua kontennya yang kalau aku bilang ini growth. Kalian tuh telat aja. Kalau kalian tuh 2 tahun lalu, mungkin sekarang udah 1 juta. Percayalah.
Saya ngomong bener karena sekarang ini growth-nya memang sangat-sangat slow. Walaupun kita itu memiliki orang-orang yang memang menyukai kita. YouTube itu entah kenapa nggak mempromot kecuali like viral banget. Apakah mungkin karena engine-nya terlalu berat, kebanyakan users di sini? tahu itu, Ya, tapi aku merasakan itu tadi. Kalau kalian muncul paling tidak 1 tahun yang lalu lah kayak Tak Kasat Mata, itu pasti akan cepet banget. Sekarang memang agak susah, tapi aku bisa membayangkan kalau kalian muncul 1 tahun yang lalu, kalian mungkin sekarang udah 600-700 ribu subscribers. Dan dengan ini, saya sih nggak pernah menganggap kalau ya tadi kembali lagi loh. Saya mungkin saja tidak percaya terhadap apa yang kalian lakukan. Tapi I like the idea. Dan kalian ini kalau saya bilang apa ya, mengeksekusi ini tuh dengan sesuatu yang baru. Dan ini adalah satu karya. Dan karya itu saya kagumi. Nah, ada baiknya kalian ingat momen ini dan ingat pendukung kalian yang seperti saya, yang saat kalian nanti mulai memikirkan untuk lebih memikirkan udahlah, udahan atau apa, masih ada kok orang yang masih punya faith seperti saya. Dan saya pun juga sampaikan ke orang-orang yang ya kebetulan berseberangan sama kalian. Tapi saya merasa kenapa sih nggak, ya sudahlah. Kalaupun nggak collab ya sudah gitu. Tapi saya penasaran sih kalau collab akan seperti apa. Boleh juga sih. Boljuk. Penantang arus dengan si arus. Wah, belum. Saya jadi jurinya nanti ya, yang akan menentukan ya. Oke. Ini tadi semua pertanyaan yang tidak berani ditanyakan atau tidak bisa ditanyakan kepada Detektif Astral. Sayang banget nggak ada, harusnya ada sedikit sentuhan feminin. Mungkin tadi pas saya nanya tiba-tiba Aileen berkaca-kaca atau Jesslyn terus merasa sesenggukan atau apa. Tergantung pesanan sih, Osa. Oke, kita akan ngobrol lagi nanti lain waktu. Terima kasih atas kehadirannya, sharingnya juga. Dan untuk kalian semua yang selalu bertanya-tanya, orang-orang yang terus kemudian jadi sukses atau jadi orang yang jadi sukses atau jadi seseorang yang mengerjakan satu hal, apakah mereka memang memiliki path jalan hidup yang sudah ditentukan atau tidak? Apakah kalian menanyakan tentang masa depan kalian akan seperti apa? Tetap tonton podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, because this is your tools to feed your soul. Sampai jumpa dan terima kasih.